Siapa itu kamera? Ada-ada aja. Gimana? Kamu yang namanya Dang Rajo? Ya, dengan saya sendiri. Silakan masuk. Dari mana kamu? Tidak usah bertanya-tanya saya dari mana. Kalau boleh tahu, siapa nama kamu? Apa perlu saya kasih tahu nama saya? Perlu lah. Biar jelas. Ki Sarkun. Sarkun. Ya. Kenapa kamu datang ke rumah saya? Benar tujuan saya di sini rumahnya Dang Rajo? Iya, kamu berhadapan dengan Apa kamu sendiri? Dang Rajo. Gimana? Kalau saya lihat, dandan kamu ini adalah seorang dukun. Apakah itu benar? Nah. Dukun dari mana kamu? Tidak perlu tahu. Kenapa ada taring macan di leher kamu? Kaget? Enggak kaget. Apa hubungan? Apa hubungan kamu dengan taring macan? Banyak. Kenapa di leher kamu ada taring macan? Hubungan saya dengan taring macan. Terus? Saya diutus sama Samcodet. Diutus Samcodet? Ya. Untuk menemui kamu. Samcodet? Ingat kamu dengan Samcodet. Preman yang menemui saya di warung itu apa? Gimana? Saya tidak tahu. Dia menemui kamu di mana, saya tidak perlu tahu. Dan saya tidak tahu juga. Yang jelas saya diutus sama Samcodet untuk menemui kamu. Diutus. Kenapa Samcodet? Bukannya dia sudah lumpuh? Kamu kira segampang itu kamu melumpuhkan Samcodet? Tidak. Dia sedang bertapa. Samcodet sedang bertapa. Lantas apa urusannya dengan saya? Kamu datang ke sini. Kamu dendam dengan saya? Saya diutus sama Samcodet untuk membalaskan dendam dia. Kamu dibayar apa gimana? Dibayar ataupun tidak punya hak kamu tahu. Sebab Samcodet itu adalah ketua preman taring macan. Benar. Sangat-sangat benar. Oh, jadi sekarang dia sudah sembuh? Atau bagaimana? Dia sekarang sedang bertapa untuk memulihkan dan sedikit lagi pulih kesempurnaan dia, ilmu dia untuk membalaskan dendam. Mungkin dia bisa pulih karena tubuhnya itu waktu itu saya kunci. Mungkin dia bisa pulih. Tidak semua orang bisa membuka kuncian kamu. Samcodet. Nah, Bisa saja dia sembuh kalau dia sudah melakukan ritual di luar syariat Islam. Yang di tubuhnya itu bukan Samcodet, tapi iblis. Jangan sok tahu. Lantas kamu mau apa? Gimana? Saya kesini untuk membalaskan dendam dia. Yang waktu dia dilumpuhkan oleh kamu. Jadi sebelum dia datang ke sini, dia utus kamu dulu. Nah. Ya. Siapa nama kamu tadi? Sarkun. Sebelumnya saya belum pernah kenal dengan kamu. Dan saya tidak ada masalah dengan kamu. Begitupun saya. Tidak pernah kenal sama kamu. Karena saya diutus sama Samcodet. Nah, maka dari itu saya bisa kenal dan bisa berhadapan langsung sama kamu. Dan untuk membalaskan dendam dia, untuk membunuh kamu malam ini. Kamu bergabung dengan taring macan sudah berapa lama? Sudah lama. Sudah lama. Kamu tahu tidak?
preman taring macan, apa yang mereka lakukan di luar sana? Seharusnya kamu berpikirlah sebelum bertanya. Preman itu melakukan apa? Nah, dan saya tidak peduli mereka berbuat apapun di luar sana, saya tidak peduli. Yang jelas mereka sudah menjadi preman taring macan, sudah punya kekuatan. Sehebat apa kamu? Makanya kamu sampai seperti itu dengan taring macan. Sam Codet itu, ya, itu ketua preman dia. Nah, dia ketua preman. Kenapa saya lumpuhkan dia? Seharusnya kamu nggak perlu mengikuti apa keinginan Sam Codet. Jangan melarang saya untuk ikut sama siapapun. Kamu sudah datang ke rumah saya, ini suatu hal yang bagus dan suatu hal yang sudah ditunjukkan dan diberi jalan untuk menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik sebelum kamu menyampaikan niat dan tujuan kamu, lebih baik kamu bertobat saja. Jangan berkata hentikan semua perbuatan kamu dan hentikan semua sepak terjang kamu selama di taring macan. Jangan kamu atur-atur. Saya mau berbuat apapun terserah saya. Itu juga kalau kamu sayang dengan badan kamu, sayang dengan diri kamu. Dari dulu tidak ada orang mengatur saya. Kenapa tiba-tiba kamu mengatur saya? Ya karena saya nggak mau kamu lumpuh, patah kaki, buta. Itu hal yang tidak mungkin. Asal kamu tahu. Seyakin itu kamu sampai bilang kayak gitu? Kalau saya tidak yakin, mana mungkin saya jauh-jauh diutus sama Sam Codet untuk memburu kamu dan untuk membunuh kamu. Keuntungan kamu membantu Sam Codet itu apa? Banyak. Apa keuntungan kamu? Saya diberikan kekuatan, ya, diberikan mahar pun. Kamu dikasih uang. Nah. Ya, gini aja lah. Maka saya mau. Ya. Lebih baik kamu pulang, sampaikan kepada Sam Codet kalau memang dia masih dendam dengan saya mau bertemu dengan dia di mana saja. Belum saatnya. Untuk menghadapi Sam Codet. Kenapa? Karena dia mengutus saya dulu. Mengutus kamu? Pasti suatu saat kamu akan bertemu dengan Sam Codet dan kamu akan binasa. Jika tidak binasa malam ini. Itu pun kalau tidak binasa malam ini. Siapa kamu? Apa kamu yang menentukan hidup dan mati seseorang? Kalau saya sudah dibayar, pantang bagi saya. Jadi ceritanya kamu nantang saya? Mau unjuk gigi di sini? Tidak mungkin saya sini kalau saya tidak menantang kekuatan kamu yang katanya sangat kuat. Saya nggak pernah bilang saya sakti. Saya nggak pernah bilang saya kuat. Buktinya preman taring macan dan dukun taring macan banyak yang berkata sama saya. Yaitu menurut mereka, versi mereka. Mereka yang bilang saya hebat, mereka yang bilang saya sakti. Saya hanya membela dan membantu orang-orang lemah di sini. Yang selalu diganggu oleh preman-preman taring macan itu. Dan kamu, dukun, malah membantu mereka. Saya coba dibayar. Walaupun kamu dibayar, sudah tahu salah, kenapa kamu bantu? Pantang bagi saya untuk pulang. Kalau tidak, membunuh orang. Ya. Sudah. Mau kamu kayak gimana? Astagfirullahaladzim.
Kenapa? Terkejut? Biasa aja. Dengan kekuatan Sarkun. Saya tidak peduli kamu mau kuat mau apa. Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Allah. Allah. Lumayan juga ternyata orang-orang Samcodet ini. Jangan kamu kira semua orang-orang Samcodet dianggap lemah sama kamu. Ternyata dia sudah berhasil bersekutu dengan iblis. Siapa yang mendampingi dia? Seorang wanita? Kamu tidak perlu tahu. Wanita pun bukan. Yang jelas saya cuma diutus. Allah. Bismillah. Allah. Saya sudah bilang kepada kamu tadi, lebih baik kamu berhenti, tidak usah mengikuti Samcodet itu. Lepaskan saja semua jimat-jimat kamu itu. Bertobatlah menjadi orang yang lebih baik. Kamu kesini sudah tepat, tapi sampai sini harus tobat kamu. Dan saya pun sudah bilang sama kamu, pantang bagi saya untuk pulang. Kalau saya sudah dibayar. Astagfirullah. Orang pantang bagi saya untuk pulang. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar.
Siapa pendamping Samsudin sekarang? Makanya dia bisa sembuh. Apakah seorang wanita? Seorang wanita tua. Wanita tua. Saya tidak akan cari Samsudin. Ya. Saya akan biarkan dia sempurnakan semua keilmuannya. Akan saya tunjukkan. Kamu pasti akan bertemu dia. Apa? Kamu masih mau lewat? Saya dengar-dengar kekuatan santet, dukun taring macan itu dahsyat sekali. Saya ingin coba. Keluarkan santet kamu. Sahabat-sahabat semua ya, saya akan kembalikan santet itu dalam diri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa huwa alladhi yasma'u illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Apa? Kamu tidak akan bisa mengalihkan santet saya. Kenapa tidak bisa? Coba keluarkan saja ilmu kamu. Kalau kamu bisa, kamu akan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Ambil semua kamu. Sudah saya bilang kepada kamu. Kenapa kamu tidak bisa menyantet orang? Semua jimat-jimat kamu itu akan mengikat di leher kamu. Kamu lihat, kamu tidak percaya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar.
Dilihat aja, disorot aja kameramen. Ya, biar sahabat-sahabat bisa melihat dukun terikat dengan jimatnya sendiri. Kenapa? Kenapa kamu? Sakit. Sakit. Itu bisa saya buat lebih sakit lagi. Bismillah. Allah. Saya musnahkan semua kegagalan. Bismillah. Allah. Sekarang semua keilmuan kamu sudah saya musnahkan dari tubuh kamu. Kamu rasakan, kamu nikmati saja, ya, tercekik dengan jimat-jimat kamu sendiri. Saya akan butakan matakannya. Bismillah. Allah. Apa yang kamu lakukan? Allah. Kenapa saya tidak bisa melihat? Mata kamu saya buat buta itu. Kenapa pandangan saya gelap? Karena mata kamu sudah buta itu. Ya, waktu itu memang saya tidak membuat Samcodet buta. Cuman saya lumpuhkan dia. Sekarang biar dia melihat keadaan kamu seperti ini. Ya, saya akan patahkan kakinya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sahabat-sahabat semua. Dan saya akan kunci tubuhnya. Bismillah. Allah. Sosok wanita yang mendampingi Samcodet. Wanita tua. Dia sudah bisa pulih tubuhnya. Malam ini dia pulih. Malam ini pulih. Jadi sebelum dia pulih mengutus kamu datang ke sini. Nah, dan seperti setelah dia pulih akan mendatangi kamu. Saya akan tunggu. Ya. Sekarang semua keilmuan kamu sudah saya musnahkan. Dan kaki kamu yang kanan saya patahkan, mata kamu saya buat buta, dan leher kamu itu akan tercekik seperti itu. Ya. Bahkan wanita pendamping si Samcodet tidak akan pernah bisa untuk melepaskan cekikan itu. Sekarang saya minta sama kamu, temui Codet, katakan saya tunggu dia. Sekarang saya minta kamu pergi dari rumah saya. Saya akan mengatakan ini semua. Silakan saja, saya akan tunggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat semua ya. Jadi ternyata dukun ini adalah utusan dari Samcodet, preman yang kalau tidak salah saya temukan dia itu di warung. Kalau nggak salah. Dia menemui saya di warung atau janjian dengan saya di warung. Kalau nggak salah sih sahabat. Karena itu sangat lama sekali. Samcodet ini adalah salah satu ketua preman taring macar yang dimana tempo hari itu saya buat kakinya tidak begitu lumpuh, cuman saya tidak mengunci tubuhnya, ya.
Nah, dari pelajaran dari situlah saya, insya Allah untuk kedepannya saya akan kunci semua. Dan saya memang melihat ketika dia datang itu, saya lihat di belakang dia itu memang ada sosok seorang wanita tua. Itu yang sangat berpengaruh di kekuatan si Camcodet. Nah, ternyata benar penglihatan saya, dan menurut informasi yang saya dapatkan dari dukun Sarkun ini tadi, dia saat ini sudah mulai pulih. Mereka bisa pulih itu kalau hanya mereka bersekutu dengan iblis. Ya. Oke, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah sejauh ini perguruan Taring Macan sudah diambang kehancuran. Insya Allah saya akan terus berusaha untuk mencari di mana markas besar mereka. Mungkin live-nya akan saya akhiri dulu. Untuk para sahabat yang baru hadir di channel Dang Raja Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.